Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'us bil kitab wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin muslimat, ibu bapak tiang, semeton jarin tiang, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji tentuna barang-barang kepada uleang ulekna tiba desida Allah subhanahu wa ta'ala. Si uah biang ita berbagai macam rahmatna, karuniana, inayahna serta nikmat-nikmatna, sehingga ya alhamdulillah di kesempatan si baik niki kan cari tempat si mulia niki mau ita pada malik ke pertemuan sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala guna untuk tepada bermuzakarah. Salawat serta salam barang-barang kepada haturang tipa junjungan tah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, tentuna puji syukur tah barang-barang kepada uleang ulekna tipa besida Allah subhanahu wa ta'ala, tentuna atas segala limpahan karunia serta nikmat-nikmatna, sehingga ya alhamdulillah le saat niki mau ita pada manfaatan, mau ita pada gunayang lawang atau pintu kebaikan si masih terbukaan ita sida Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kepada bau tetap jadi abdun syakur, dari hamba si pandai bersyukur tiba besida Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man putihalahu babun minal khair falyantahizhu fa innahu la yadri mata yaghliqu anhu. Nah, ini tetap jadi ingatan kita tetap pada dalam kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man putihalahu babun minal khair, barang siapa atau sai-sai terbukaan pintu kebagusan, sai-sai masih terbukaan pintu kebaikan untuknya sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala, maka na pada manfaatan ya, na pada gunayang ya sebaik-baik nangkat baginda Nabi. Fa innahu la yadri mata yaghliqu anhu, karena dirinya dia negintau piran pintu kebagusan sino, piran pintu kebaikan sino tertutup untuknya. Nah, jadi sini alhamdulillah masih kita terbiang luang waktu sida-sida Allah, masih kita terbiang kesehatan, bahkan masih kita terbiang bernapas sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga alhamdulillah mau kita pada malik manfaatan untuk kepada gawe suatu kebagusan. Ya mara sini tafadan untuk ilmu
ini adalah suatu kebaikan di dalam agama anta. Karena terpada nuntut ilmu sino ia salah satu kewajiban, bahkan ia salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tenaatin perintah dan jalanan perintah-perintah dari Allah sino berarti sino sebagai tanda ketaatan atas tipak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti atau mada siwah pada maklumin dari ita pada jalanan atau ngelaksana yang perintah-perintah nada sida Allah Subhanahu wa taala sino melalui syariat. Harusnya tetap jadi ingatan bahwa ita pada jalanan perintah-perintah desida Allah sino melalui syariat. Yang pun sekali-kali dek tekanggung ngilangang syariat. Dek tekanggung ngilangang syariat meskipun terbeketuk bahakikat, meskipun terpada bermakrifat, ndak telangang syariat nuh. Karena syariat sino ibarat tangkak nah. Sia-sia terpada meta isina lagu tangkak nanti nara. Nah, maka tangkaknya harus kuat dulu. Karena untuk ketaatan tiba desida Allah sino melalui syariat. Yang boleh dalam syariat sino sebenarnya luwe si perlu diketahui, luwe si perlu terpada tahu le dalam syariat sini. Si pertama nongkat para ulama terpada tahu ndak dia terpada tahu kedudukan dengan syariat. Si kedua ndak dia terpada tahu rukun-rukun dengan syariat. Karena luwe itu cuma nyebut syariat, lagu jarang kita mengetahui rukun-rukunnya. Bahkan setelah sinunda dia terpada tahu pekakas syariat nu. Si terakhir ndak dia terpada tahu amalan syariat nu. Dengan amalan syariat sene tene lengan tahu meskipun dengan sino misal nemuni ngenang sok syariat diri ya bahakikat dua lagu sok syariat diri lagu istighfar ya berzikir ya baca sholawat ya berdoa ya itu yang jalan syariat karena amalan syariat itu. Nah pada kesempatan niki sini sekedik terpada bahas sini sekedik terpada aji mengenai amalan syariat. Nah, jadi amalan syariat sino luwe 4. Si pertama istighfar, si keduanya zikir zahar, si keteluna sholawat, si keempatnya doa. Ini adalah amalan syariat. Istighfar, zikir zahar, sholawat, kanca doa. Nah ini seke atau dua terbahas, nah, tergantung dengan waktu nabar. Nah si pertama dengan amalan syariat sino istighfar. Apa makna istighfar? Mohon ampun. Kepada ngendang ampun. Istaghfarallah. Kepada mohon ampun tipa desida Allah. Nah jadi mohon ampun tipa desida Allah serta bertaubat kepada Allah sino ini adalah suatu keharusan bagi selaku kepada. Yang pun ketika tertanya diri harus ketengendeng ampun tiba desida Allah. En pelunggu selaku tertanya harus kita pengendeng ampun tiba desida Allah. Jawabannya harus tengendeng ampun. Karena kumbena karena wah sunnatullah de kepada bau gin jauhang diri dengan kesalahan atau dosa-dosa sini. Karena dengan bimbena sebut kita si jari manusia sini ngumbe sini nanggor kita, ne panggil kita insan, ne panggil kita keturunan Adam, ule ne pendosa doang. Coba ketika ne tanggor kita insan, apa riwayat nu bada kita al insanu mahalul khata wan nisyan. Al insanu mahalul khata wan nisyan. Sesungguhnya insan sino ya sino tok balik ya sino lumbung segala kesalahan kanca kealpaan atau kelupaan. Nah, ketika disebut kita insan ternyata kita sino balik dengan segala kesalahan kanca kelupaan.
Tentunya setiap kesalahan sino gin nyebabang datang na dosa. Setiap dosa sino nyebabang datang na azab besida Allah. Zahirna dosa sino penzohiranna nyebabang ita girang laleh, nyebabang ita girang lupa. Dan negara ita dituah salah ke. Ada kita dituah gawe kesalahan. Berarti munara manusia dan wah gawe kesalahan dan wah gawe dosa berarti malaikat sih. Ya ketika disebut ta insan balin ule kesalahan doang. Walaupun masih seingat-ingat teh tahu doang kita pada lupa. Nah ini ketika disebut kita insan ternyata uleknya tipak kesalahan tipak dosa doang. Walaupun masih ketika disebut kita jadi anak Adam, keturunan Adam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata. Kullu bani Adam khata. Tiap-tiap diri anak Adam sinu pendosa doang. Pembuat kesalahan doang. Jadi selapu tesine keturunan Adam. Tiang kemupun pelungguh sida pada selapu tan dia terlepas dengan dosa. Yang oleh karena sino keharusan terus daripada istighfar, terus daripada taubat tipak desida Allah. Lebih-lebih daripada sini dia narak jaminan dengan desida Allah masuk surga. Meskipun memang arah hadis mengenang kulli ummati dakhalal jannah illa man aba. Memang arah hadis sahih mengenang kulli ummati setiap umatku, tiap-tiap umatku ginagin masuk surga illa man aba, kecuali bagi dengan sindi nemele. Nona nabi enta lagu dan arak jaminan dengan besida Allah. Memang tetap gintagin masuk surga, lagu wajib tagih-tagih pada taman neraka. Nah, tetap langsung taman surga ngono. Arak prosesnya dulu. Memang seberat jarrah iman tak wajib masuk surga. Lagu pira suwentel neraka dulu. Yang pun Arab dengan cuman kat sejelu dari neraka nu. Baru ampun bersih ya, baru datang masuk surga. Nu dengan beriman. Lagu ingat sejelu akhirat sino 1000 tahun dunia. 1000 tahun dunia umur terdoang ke 60, paling lalu lek tu. Lagu niscaya narak jaminan tu langsung tamat surga. Si mau jaminan sino dengan besida Allah cuman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat Nabi enta sino maksum. Wah tak ampun segala dosana, si wah pun segin datang. Dia jadi perbandingan lah kita. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sino wah terjamin masuk surga sida Allah. Bahkan dek negin kebuka lawang surga sino. Si neman tetamain tiap masukin si baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu meskipun Nabi enta mu jaminan dengan besida Allah, lagu ndek Nuwah mentelah bilang jelo istighfar taubat tiba besida Allah. Yang para ulama ngenang ittiba si paling utama sino mengikuti jelo istighfarna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cuma ittiba ya apa si main memadu atau ittiba Nabi sunnah Nabi. Sunnah no merari dia memadu no. Si muda-muda doang berita ittiba. Ne juga ittiba si utama. Karena istighfar sino keharusan untuk kita. Nabi enta meskipun wah terjanji ta masuk surga sida Allah. Lagu di nuwah mentelah, di nuwah sekedik pun sedetik pun di nuwah merasa aman dengan azab besida Allah. Lagu menita jadi tenang-tenang doang. Nabi enta di nuwah merasa aman dengan azabnya besida Allah. Yang selalu Nabi enta bilang jelo, tetap yang endang ampun, taubat tiba besida Allah. Ngebandingan diri kita pilih istighfar. Nabi enta tersebut dalam sebuah hadis. Ya, hadis Imam Bukhari. Hadis sahabat Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah nyerita itu, sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi qala wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih.
bil yaumi aktsara min 70 marrah. Li hadis lain dengan Yasar bin Aqal, dengan Yasar Al-Muzanni, ini hadis Muslim. Nabi tengah inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Nah, li hadis ke cerita nyata si sahabat Abu Hurairah, sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, merabasan aku dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, wallahi, ini kata sumpah. Nabi ente sampai bersumpah yang enang, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya kan Nabi ente, sesungguhnya aku sini ngendeng ampun serta bertaubat di pada sida Allah bil yaumi, li dalam sehari, li dalam sejelona, aksara min 70 marrah, lebih lengan 70 kali. Nabi entah bilang jelo istighfar taubat di pada sida Allah lebih lengan 70 kali bilang jelo. Li hadis lain, inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sesungguhnya aku sini taubat di pada sida Allah 100 kali dalam sehari, 100 kali dalam sejelo. Nah, nang kita pira kali itu istighfar, pira kali itu taubat di pada sida Allah. Paling tidak jarak sembahyang doang deh. Paling monita istighfar salam sembahyang jarak salam istighfar 3 kali astaghfirullah salasan. Atau tahlilan itu bareh. Nah, ini beda antara dengan semeton teh. Semeton teh kan jarak tahlilan. Itu tahlilan berumbu istighfar 3 kali. Jadi 6 setiap waktu. Mun semeton teh 3 setiap waktu. Mun 3 kali 5 15. Mun itu 6 kali 5 telung dasa jauh. Nah, itu semal doang nang ittiba ngikutin Rasul. Istighfaran itu tebu nurut ya. Nabi itu sampai 100 kali bilang jelo. Nah, istighfar taubat di pada sida Allah. Bahkan istighfar taubat na bagi Nabi di pada sida Allah tersertain ya si rasa tangis, nangis, gemetar rawakna sambil lebih berkeringat. Karena takut nah karena azab di sida Allah. Lagu monita wah istighfar kurang lama cara Nabi. Lisan tengah astagfirullah wa atubu ilaih, pikiran tembeh kanang. Seharusnya sambil khauf aten takut. Takut akan siksa dari Allah. Pikiran tafakkur tentang dosa-dosa kesalahan suah gawe. Oh, coba bayangkan Nabi ente doang. Yang boleh karena sino ita sino kewaharusan untuk tetap ngendeng ampun serta taubat di pada sida Allah. Baik ketika merasa diri tuah gawe dosa beli maupun merasa diri tendek tuah gawe dosa beli, tetap selapu keharusan untuk ngendeng ampun di pada sida Allah. Karena Al-Qur'an sini nuah nyuruh dengan dosa beli pada taubat. Secara amdang Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan wah nyebut nang beriman doang sebut. Sudah Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai selapu dengan si beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, pada taubat di pada sida Allah ngadu taubat si sebenar-benarnya. Li ayat si lain, wa atubu ilaihi, sebutna wa tubu ilallah, pada taubat di pada sida Allah, ada baginda Nabi da sida Allah jami'an, no selapu da pada ada sida Allah, ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, selapu anda we dengan beriman ake tepada ake sida pada beruntung ada sida Allah. Dia nuah nyebut dengan dosa beli maupun beci tetap taubat di pada sida Allah. Karena itu merhati yang dosa beli no, secara zahir doang. Maaf misalnya kita dengan minum khamar ya dosa beli, berzinah dosa beli, berjudi dosa beli, lagu lupa itu dosa si lebih beli lengan sino dosa batin tah, dosa batin si lebih beli.
Arak rasa ujub liatin. Aku doang paling cocok. Aku paling cocok pun dari dulu. Dia nak cocok selain takabur. Sahabat Azazil, iblis. Ini dosa besar yang sulit diampun oleh Allah Ta'ala. Karena ada bahasa dengan tasawuf sino, karena ia meniru-niru sifat jalal Allah, ya, dan sifat rububiyah di dalam hati itu. Ini malah lebih bahaya. Yang pot gendeng ampun, kan meskipun tak merasa, dia tak merasa, tetap gendeng ampun. Karena gendeng ampun atau tobat pada sida Allah sino, ake kepada beruntung. Walaupun masih ketika Tuhan gak dua sebelah, taubat pada sida Allah, atta ibu minaz zambi kamalla zambalah nana binta. Dengan siwah taubat dengan dosa nasino, mada dengan si di nomor dosa. Karena mun tetap istighfar taubat pada sida Allah, ya nyebabang de sida Allah sino sayang cinta tipa ita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah ini si pertama keharusan ta ikutin cara Nabi istighfar. Mana-mana kepada baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Mana-mana tembaca astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau dapat baca astaghfirullah min kulli zambin wa atubu ilaih. Terus tutup ya si doa istighfar. Ndak cukupang cuman istighfar taubat jerak sembahyang doang. Karena mun istighfar taubat jerak salat jerak sembahyang sino hakikatna sebenarnya tengendengang rukun si kadun teh sembahyang. Dan pun Nabi teh nang istighfarullah salasan. Dia lebih suruhna pada ngendeng ampun pada sida Allah 3 kali. Karena kumbena, karena rukun si kadun teh sembahyang si ora telu. Tidak rukun kadun teh sembahyang enggak telu kadun teh. Mbeya qalbi, qauli, fi'li. Ya pun tentang istighfar 3 kali. Istighfar pertama tekatan ngendengang ampun atas kelalian atin teh dalam sembahyang. Istighfar kedua tengendeng ampun pada sida Allah sang mungkin arak selip-selip bacaan lisan teh di dalam sembahyang itu tengendeng ampun. Kajasi keteluna istighfar pada sida Allah tengendeng ampun atas sangkara kesalahan anggota teh. Sangkara kelikit karek teh ya. Atau sangkara ruku teh kurang sempurna, sujud teh kurang sempurna. Ino tengendeng ampun. Yang pedang istighfarullah salasan. Lagu mengenai lapatna, apakah astagfirullah, apakah astagfirullahalazim, de nara hadis jelasang ya. Jadi munara dengan negur sida nang astagfirullahalazim, astagfirullah doang dan dengan Nabi. Nabi teh nang istighfarullah doang. Istighfarullah pada mohon ampun pada sida Allah. Yang Pak Walid bertanya, Al-Walid berkata, aku berketuan di Pak Al-Auza'i ngumbe sita istighfar baca astagfirullah 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 ulama nganang-nganang bukan anda kat Nabi sino Nabi tang enggak istighfarullah ngendeng ampun di pada sida Allah lapatna sing nang astagfirullah sino lengan Auza'i ulama. Ketika Walid bertanya ngumbe sita istighfar si solusi Nabi sino astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Aku boleh pada ulama. Kamu di tengah dusino apa kata istighfar? Nabi cuma merintah nak istighfarullah salasan. Pada mohon ampun pada sida Allah 3 kali. Kan oleh karena sino angka terus menerus deh dakwah bang pia aja wirid istighfar mana-mana 1 sekali bilang jelo. Kesingkat-singkat. Si keduanya dengan amalan syariat sino zikir. Nah ini zikir ini. Zikir sini bisa mengingat, bisa menyebut. Nah zikir sini mara istighfar, istighfar sini jadi keharusan teh. Mun zikir sini jadi kebutuhan teh. Sebagai pelengkap, nah kena sempurna. Ya pada ibaratang si pada ulama, sholat atau sembahyang sini ibarat mara itu mandi. Istighfar sini ibarat mara itu bersabun. Mun zikir sino ibarat bersampo. No kasempurna jarina. Yang pada zikir sino jadi kebutuhan itu. Kebutuhan apa?
kebutuhan bagi zahir batin ta dunia kanca akhirat ta. Maka zikir sini pun suruh kita zikir sebanyak-banyaknya na Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu zikurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Surah Al-Ahzab. Bahayatin ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu zikurullaha zikran katsira. Wahai dengan si beriman pada berzikir zikran katsir, dengan zikir yang banyak-banyak. Zikir sebanyak-banyaknya. Lagu ada dengan muni muntazikir banyak-banyak berlebih-lebihan. Lagu padahal Al-Quran dengan zikran katsir. Zikir dengan zikir seluwe-luwe, sebanyak-banyaknya. Di narak batas-batasan. Kumbena karena Nabi minta. Sebutlah hadis Imam Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyanih. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir atau nyebut dasida Allah sino setiap saat, setiap keadaan. Kan tulak pelitalu pada nyebut nenek. Menyebut nenek itu zikir yang sebanyak-banyaknya. Karena fadilahnya apa? Salah satu fadilahnya sino ya nyebapang dasida Allah gin ngampun ita. Apa kena Al-Quran pada ita wazakirinallaha katsira wazakirat a'addallahu lahum maghfiratun wa ajran azima. Ini surah Al-Ahzab tok nama. Ini mama maupun nina. Wazakirinallaha katsira, dengan mama si girang-girang si luwe-luwe si na berzikir tiba ada sida Allah. Wazakirat kanca dengan nina si luwe-luwe sina berzikir di pada sida Allah. A'addallahu lahum maghfirah. Maka dari sida Allah subhanahu wa ta'ala ingin mempersiapkan baginya pengampunan. Wa ajran azima, kan balasan pahala yang sangat besar. Ya bagi nasi berzikir, ya mulianya sedang zikir. Jadi zikir sino ia tujuan lengan selapuan amal tah. Ya tujuan dengan selapuna. Ta sembahyang tujuan zikrullah. Ta pada ngaji ngana nuntut ilmu tujuan zikrullah. Ta pada puasa ule tujuan zikrullah. Lalu berhaji ke Baitullah tujuan zikrullah doang. Ta pada bersedekah zikrullah. Ya pun mulia sedang zikir, ya tujuan dengan selapuan amal. Ya zikir sini yang himpun selapu amal, terutama zikir la ilaha illallah. Di selapu na jam terbondong selapu na puasa tahajud ternyata bagus tamikul ya cukup sekali la ilaha illallah jari wah. Oleh karena sino angka ndak lali pada zikir. Akhir ndak nabi keras hati nu. Akhir belembe hati ente. Zikir sini yang bagusan hati. Munuah bagus, ate bagus kelakuan awak. Karena kunci dengan selapuan anggota ante sini atinta. Ala wa inna fil jasadi mudghah kata binta. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa iza fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Nah hadis Nabi. Ketahuilah bahwa dalam jasad anak Adam sino tono ara segumpal darah. Muna bagus segumpal darah sino bagus selapu awakna. Muna seda segumpal darah sino seda selapu awakna. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa sino arana ate. Ya puna ate si pandai bersyukur, lisan si pandai berzikir. Lisano berzikir, ateno ngingat sida Allah. Ya pun Nabi Ayub wah layaknya tidak penyakit enggaknya yang sida Allah terdoa ni buat si ulat no. Lagu enggaknya ndak keke lisan kaji kanca aten kaji Allah. Karena lisan kaji kadu untuk nyebut sida berzikir di bar sida. Aten kaji kadu ngingat sida. Ini ada dua ana saling berhubungan sini. Pada mereka munafikan coba mun dia lurus lisan tan dia lurus aten. Nah, munduh dia lurus aten iman temiu bengkok. Dia iman.
Nah, kecerem bagus sang hati sini enggak nak zikrullah. Maka ndak pada lupa terus pada berzikir. Jadi mungkin lek zaman itu pada sibuk. Karena mungkin sini maksudnya Nabi ente si khawatirang kita sebagai umatnya sini sili akhir zaman ngombe si khawatirang ketika wah terbuka dunia sini untuk umatku ngana ino si khawatirang karena umat-umat terdahulu sini binasa gara-gara terbuka dunia sida Allah. Lagu mudah-mudahan di zaman tekenanan deh. Lagu mungkin kesibukan pada luwe sang ditebu berzikir setiap saat mana-mana temanfaatan diri ta berzikir setiap jarak solat. Ndak tinggalang zikir jarak sembahyang. Karena Al-Qur'an ngenang wa iza qadaitumus shalah fazkurullah. Jadi mudah pada selesai sembahyang pada berzikir tiba sida Allah. Ndak mar setan sino assalamualaikum berari setan sino. Itu sini Al-Quran nyuruh kita munah pada selesai sembahyang pada zikir tiba sida Allah. Pada zikir-zikir suah bacaan biasa bah. Misalnya zikir tembaca istighfar, terus tembaca ayat-ayat misalnya riwayat nyebutnya baca suratul Fatihah, suruh tembaca surat Muawizatain, Al-Falaq, Ad-Nas. Ada riwayat yang Al-Ikhlas. Bahkan masih sering baca ayat kursi. Namun ayat kursi sini baik jarak solat, baik sugul bali, baik tema bali, mula bagus terbaca. Karena ayat kursi sini ayat si paling agung nah. Lek dalam Al-Quran surah paling agung na Al-Fatihah, ayat paling agung na ayat kursi. Yang apa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi kulli duburi salatin." Saya baca ayat kursi setiap jarak solat, setiap jarak sembahyang, lam yamna'hu min duhulil jannati illa ayyamut. Maka di nara gin halanginnya untuk masuk surga illa ayyamut, melainkan maut. Fadilahnya baca ayat kursi. Mulai ayat lain, hadis lain apa ngana? Si saya baca setiap jarak salat fardu. Maka kana zimmatillahi ila salati ukhra. Maka saya baca ayat kursi setiap jarak salat fardu, maka dasida Allah ginyadainya perlindungan. Ginyadainya perlindungan sampai datangna sembahyang fardu si lain. Baru bacaan ayat kursi terlindungin dasida Allah sampai datang waktu Isya. Jarak Isya terbaca ya terlindungi sida Allah sampai datang waktu subuh. Mana seterusnya. Mun baca ayat kursi na fadilahna. Lagu cukup na ulama ta bau mun nanti nabu setiap waktu bau sejarak subuh, jarak maghrib. Bagi perlindungan untuk siang dan malam nah. Walaupun masih membaca misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah jadi apa situ hamalang yang alai suruhnya 33 kali ndak ubah ya. Karena dengan engkau ubahna ya akik ndak pada cara lain 10-10 suruh ni dah. Padahal hadis yang jarak salat 10 subhanallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali Allahu akbar, ke pertanyaan hadis ini. Bahkan ada ulama nyebutnya golongan hadis-hadis maudhu, termasuk 10 jarak salat. Tengumbegan ngubahnya munuhara berpasi sahih hadis Bukhari Muslim, hadis dengan Abu Hurairah. Rasul bersabda, "Man sabbahallaha duburi salatil." Saya membaca subhanallah setiap jarak sembahyang. Salasan wa salasin 33 kali. Wa hamidallaha salasan wa salasin. Alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallaha salasan wa salasin. Terus Allahu Akbar 33 kali. Kira jarina tilka tis'un wa tis'una. Jarina 99. Summa qala tamamal mi'ah. Terus cukupana ya jadi 100 dengan cara membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Li hadis Imam Bukhari Muslim.
Mulai hadis Abu Daud arak tambahan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sila beda kadu. Sida ngadu yuhyi wa yumit sah, sida ngadu hadis Abu Daud. Dia ngadu yuhyi wa yumit cukup wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sida ngadu hadis Bukhari Muslim. Pada sahihna sah beda. Dina kanggo teu permasalahan sinu. Namun jadi satu siapa nabi teh gufirat wa in gufirat lahu in kanat, maka da sida Allah Subhanahu wa taala gini ngampunin dosana misla zabadil wah, meskipun luwe dosana sino mara luwe buih le lautan sino bau sida ngitung luwe pasir le laut no menang luwe dosan teh tak ampun sida Allah Subhanahu wa taala. Nah, tak ampun sida Allah. Lagu sini wah ijma' lengalek sebenarnya. Lagu dengan kemasalahan ubahna jadi 10 hati-hati. Ini wah ijma' ulama dengan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yakinan hari ini amalan. Cuma tempat perdebatan mereka sino zahar atau syir. Balik terjelas. Ini ittifaq wah ulama. Cuman si permasalahannya si dengan engke zikir jarak sembahyang sino. Nah ini penjelasan, makanya tak pada ragu. Si pertama apa? Zikir berjamaah jarak sholat, paran bid'ah. Si kedua apa? Zikir zahar jarak sembahyang. Allah dia kedok. Nongkat dan jawab ini teh. Si kataluna sino, zikir ngadu tasbih, mada dengan Buddha ngana. Nah, saya ada silih paran dan Buddha. Si keempatnya zikir la ilaha illallah jarak salat fardu. Nah, ini 4 permasalahan ini dan putar-putarna yang lain. Si pertama kejelasan zikir berjamaah. Memang di nara hadis zikir berjamaah sebutnya secara khusus mengenai jarak salat. Lagu zikir jamaah secara am, secara umum. Secara umum sebutnya si Nabi entah. Batil setiap keadaan. Luwe hadis nyebut tadi sahih nyebut dia tentang fadilah, tentang keutamaan dengan zikir berkelompok, zikir berjamaah. Cukup tersebut 2 dengan hadis Imam Muslim si hadis sahih. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'adu qaumun yazkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nuzilat alaihimus syakinah wa zakarahumullahu bi man indah. Ini si pertama. Fadilah kelebihan dengan zikir berjamaah. Nabi enta adalah hadis Imam Muslim mengenang la yaq'adu qaumun yazkuruna Allah illa haffathumul malaikah. Di nara dengan si kumpul-kumpul, dengan tokol-tokol kumpul berjamaah untuk menyebut Allah, untuk berzikir di pada sida Allah, illa haffathumul malaikah. Melainkan kat Nabi entah para malaikat sini buat ngumpulin ya, ngelilingin ya. Buat datang para malaikat sini ngumpulin atau ngelilingin dengan silik majlis zikir sini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kanca sida Allah ginurunang limpahan rahmat di majlis zikir sino, le zikir berjamaah sino. Wa nuzilat alaihimus syakinah, kanca sida Allah ginurunang ketenangan di hati masing-masing. Wa zakarahumullahu fi man indah, kanca sida Allah gin nyebut dia le makhlukna lebih mulia dengan manusia sino. Saya kenana le para malaikat. Ini 4 kemuliaan dengan zikir berjamaah. Lihat hadis lain dari Imam Muslim Malik. Kata cerita bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi faqala ma yujlisukum qalu jalasna nazkurullah wa nahmaduh faqala innahu atani Jibrilu fa akhbarani bi anna Allah yubahiya bikumul malaikah. Ada bahasan teh ya hadis-hadis doang payun deh. Ada bahasan teh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sugul datengin
nyugulin para sahabatna si sedang tokol-tokol kumpul-kumpul. Nah, ya kumpul-kumpul tokol-tokol. Tokol kumpul-kumpul ngombe zikir. Merangkum kepada zikir bareng-bareng berjamaah. Maka suguli dah si Nabi entah. Langsung Nabi entah berketuali pada sahabatnya si tokol-tokol zikir sini. Ma yujalisukum. Apa si miaksida pada tokol-tokol kumpul-kumpul sini? Qalu pada sahabat menjawab. Jalasna nazkurullah wa nahmadu. Kami tokol-tokol kumpul-kumpul sini Rasulullah. Kami kumpul-kumpul untuk zikir, nyebut-nyebut Allah. Kanca mujiya. Faqala, maka Rasul bersabda, innahu atani Jibrilu fa akhbarani bi anna Allah yubahiya bikumul malaika. Sesungguhnya Nabi itu para sahabatku, sesungguhnya malaikat Jibril datangin aku baru yang habarin aku, fa akhbarani, yang ngabarin aku, yang pada aku bahwa ada sida Allah bangga yang sida di hadapan para malaikat mesinon. Bagi dengan si zikir kumpul-kumpul lagu nak kebasi ke Lailatul Ijtima kan ya. Layak doang deh. Gara-gara nak guru sida biar ragu sida. Apa suruh teh para alim tuh jelas dalilnya. Lagu mulai pupus telang. Karena Lailatul Ijtima biasanya lihat malam Jumat. Kumpul-kumpul zikir, baca Quran, baca salawat dengan tuahnya ceramah sekedi. Aku mulai telang kan deh. Karena telangang ya. Padahal fadilahnya luar biasa. Nah ini dasar dalil secara am bersuruh zikir berjamaah. Nah si kedua zikir zahar jarak sholat. Nah ini si jadi dengan si negurita sini ngadu dalil akal-akalan. Apa dengan akal-akalan? Mada bahasa anta ulah be zikir-zikir zahar, ulah be belik-belik sida pada zikir dengan Islam masalah luwe. Dengan Islam luwe. Bahkan arah dengan ulah be zikir-zikir belik, Allah na dia kedok. Yang nang dalil akal-akalan. Ayo dalil akal-akalan. Padahal apa ngana firman desida Allah li hadis qudsi sino. Ingat zikir zahar duit dasarna, zikir syir arak dasarna, lagu tempatangna si ulama, arak saat-saat atau zikir zahar, arak saat-saat atau utama zikir syir. Sesuai le tempatnya. Pada misalnya hadis riwayat Imam Bukhari, dengan Abu Hurairah hadis kursi. Apa nak qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaqulullahu ta'ala ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu iza zakaroni. Fa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Wa in zakaroni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairum minhu. Ini firman desida Allah li hadis qudsi, hadis Imam Bukhari dengan Abu Hurairah. Yang pada itu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala. Desida Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kana berarti hadis qudsi. Apa desida Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu. Aku sine marabasanta menurut sangkaan hambangku tipa aku. Wa ana ma'ahu ya sino tetap bareng aku. Iza zakaroni apabila nasebut aku. Fa'in zakaroni fi nafsihi, maka apabila munasebut aku le dalam atena, zakartuhu fi nafsihi, maka aku gin nyebut dia kata sida Allah le dalam diriku. Wa in zakaroni fi mala'in, apabila yang nyebut aku le dengan si rame, zikir jahar sida luwe dengan dengar dia. Zakartuhu bi mala'in khairum minhu, maka aku gin nyebut dia gin bangga yang ya le halayak rame le keramian lebih bagus dengan tauna ini oleh para malaikat
Nona hadis kudusi ini secara am dengan tentang dalil zikir zahar. Mun secara khususna zikir zahar jarak sembahyang. Ini jadi tian dalil ini. Karena biar hadis bungal hangis ini. Apa sih no seke wa hadis dengan sahabat Abdullah bin Abbas. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Apa ngana sahabat Abdullah bin Abbas pada ita? Kuntu a'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Mada bahasan teh sahabat Abdullah bin Abbas jelasan itu pada itu. Kuntu a'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Ampu ku tahu selesainya salat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan takbir sinu. Ingat li asbabul wurud hadis ini sahabat Abdullah bin Abbas di neman balik. Berarti di neman berkewajiban gawe sembahyang ia sino le luar masjid. Luar masjid tahu na. Ya pun apa sahabat Abbas ampun ku tahu Nabi selesai sembahyang dengarku yang baca takbir. Ampun bandingan le zaman tenengke nengke tiang sini dekat tiang ini suara tiang di nebeli ampun nebeli suara tiang karena arak speaker arak tua arak corong ampun dengar dia di luar lagu boleh zaman Rasulullah narak dia sekene speaker nah lagu dengarnya si sahabat Abdullah bin Abbas lengan luar masjid no Nabi ngucapan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ampun tahu Nabi selesai sembahyang. Li riwayat lain riwayat Imam Bukhari Muslim sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan kuntu a'lamu izan sorofu bizalika iza sami'tuhu. Ampun ku tahu mereka sino ya pada sino selesai dengan sembahyangna dengarku suarana si pada berzikir sino kana. Saya nganangano sahabat Abdullah bin Abbas. Hadis Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Ini dalil zikir zahar jarak sembahyang fardu. Secara jelas apa dan hadis nyebut ya pangkat sahabat Abdullah bin Abbas anna rafa'a sautu bi zikri hina yansarifun nasi minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anna rafa'a saut sesungguhnya ngangkat suara. Nah, mun bukunya tiang angkat kan aliman tiang mangkat ya. Mun suara tangkat lisan tesuaran tebleang. Ya karena anna rafa syaut sesungguhnya mengangkat suara. Bizikri hina yansarifun nasi minal maktubah untuk pada berzikir setiap selesai salat fardu. No ngangkat suara berzikir tiap jarak salat fardu sino kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inawah biasa terjadi le zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ngenang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an le hadis Imam Bukhari Muslim. Angkan dah lompak-lompak hadis nu. Ndak lompak-lompak ini hadis meskipun dia Rasul muni sahabat nyarita itu. Saya ngenang sahabat Abdullah bin Abbas Yasino anak angkat Nabi, Yasino keponakan Nabi. Karena paman Nabi adalah Abbas bin Abdul Muttalib bin Abu Talib bin paman si Rasulullah. Bidwe bija adalah Abdullah bija nasi Abbas ya pedang Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ya pada itu sini Nabi biasa ya zikir zahar ya biasa terjadi zikir zahar sini oleh zaman Rasulullah mana buka hadis Imam Bukhari Muslim kita lebih pecat nah itu ya buka kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi jelas setelah hadis ini sebut ngetonu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang putih sebenarnya zikir sirk boleh zikir zahar kanggu zikir sir boleh zikir zahar kanggu cuman penempatan lain
Mun kana salat berjamaah sino syiar, zikir setelah salat berjamaah pun masih jadi syiar. Syiar sino harus tetampaangnya. Apalagi masih biang ini normal muni sida Allah. Manfaatan beli-beli suara zikir. Misalnya dengan ngenang karena Islam asal luwe ulah beli-beli sida zikir, salah besar. Justru tulak tipak sejarah Rasulullah ketika berjuang di Islam sini, ketika masih di Mekah, karena di Mekah sini Islam minoritas. Ya sekali Islamnya luwean kafir Quraisy, Nabi ente nyebut-nyebut di nabadi ternyata. Apalagi baca Quran sembahyang nyebut-nyebut Nabi ente. Ketika Islam masih sekedi, ketika Nabi ente hijrah di Madinah, nah ternyata berkembang pesat Islam lekom Ansor. Jadi mayoritas luwean Islam di luar Islam. Mulai Nabi terang-terangan. Yang boleh Madinah toh turun syariat sembahyang 5 waktu sini. Lalu mulai Nabi itu halayaknya gawe syariat Nabi Adam 2 rakaat. Sini mana sampai di umat itu tetap Nabi itu wajib sembahyang 2 rakaat. Syariat Nabi Adam sembahyang subuh. No syariat Nabi itu lain sini mana sampai oleh umatnya. Ketika tahun 2 Hijriah ampun turun kewajiban salat 5 waktu sini 2 tahun Nabi telah Madinah. Karena ini adalah namanya terang-terangan Rasulullah ketika Islam masih luwe terang-terangan nyata Nabi enta lagu mun dengan engka ulah be beli-beli sida pada siarang zikir Islam luwe akal-akalan aran. Ya dan dalil akal-akal itu ngalahang syariat hadis. Apalagi nam zikir beli-beli Allah dina kedok. Si kenang Allah kedok. Harus sidang dengan Allah kedok kafir itu. Innallaha syami'un basir. Sesungguhnya sudah Allah sudah maha mendengar, maha melihat. Dan di nas bukmum dengan sul kedok lebuta bita sino. Nah, jadi perhatian tadi. Jadi setiap si nampak, setiap si bersuara nasihat otak tidak selalu dengan si bersuara, si nampak, si paranta dengan ria. Beda yang syiar dan syiaran agama Allah nampaknya bukan ria arana. Penampang sesuatu akik najum itu si manusia baru ada ria sum'ah. Mun nampang syiar ini dianjurkan oleh agama. Mun tanggap setiap si nampak, setiap si dengar si dia bagus, berarti susah dengan azan. Azan bersuara, kembali suara. Soal berjamaah sih, nampak. Karena dia dalil akal-akalan. Pada dalilangnya sudah malik. La tajhar bi sholatika wa la tuhabbit biha. Ndak beliang suara anda, ndak beciang suara anda ketika sholat maknanya zikir. Lagu apa kena Abu Hurairah? Maksud ayat sino, si sebutnya si Siti Aisyah sino mana? Maksudnya masalah doa sino. Makna sholat di ayat sino doa. Kemudian telengan ulama salah setenafsir laun. Kan la tazhar bi sholatika wa la tuhabbit biha. Ndak beliang suara anda, ndak beciangnya ketika sholat. Sholat sebutnya ni. Lalu sebutnya si Abu Hurairah maksud ayat as-sholah tena sino zikir. Doa kan. Ini masalah doa. Jadi munta pada berdoa ingat ndak na beli aluk suara anta, ndak na beci aluk sedang umbiang ku tengendeng nenek no. Umbiang ku tengendeng memohon. Ndak nyorak aluk, ndak beci ndak zaharang na beli. Lagu menzikir beli angnya. Karena dina Allah no kedok manusia no si kedok tepada gerin. Dia ingin kedok kalau Ta'ala manusia si kedok. Nah bahkan apa mana Nabi kita bersabda aksiru zikrullah. Pada luwe-luwe si pada berzikir tiba ada sida Allah hatta yakulal munafikun sampai nemuni dengan si munafik sino maran sida dengan ria murahun wa fi riwayatin hatta yaqulu majnun sampai nemuni-muni dengan munafik sino maran sida dengan gila. Gara-gara beli suara berzikir parang sida dengan ria alurang wah. Nah parang sida dengan gila alurang wah. Nabi tan Allah di Bukhari.
luwe-luwe si pada berzikir di pada sida Allah ngana sampai nemuni dengan munafik sino maran sida dengan muraun, maran sida dengan riya, maran sida dengan majnun. Ita mula riya, ita mula gila. Mun dek teriak le waktu enta ibadah, biar nang ule ang ibadah dah. Le ibadah no harus teriak. Yang pun riak sino arak riak terpuji, arak riak tercela. Riak terpuji sino beribadah riak karena Allah. Lillahi ta'ala. Si tercela sino riak tipak manusia karena manusia. Ino si tercela. Mun karena Allah ya harus. Akin arah nang tengule ang ibadah ta. Menabarukan usalli fardal maghribi salasa rakaatin adaan ma'muman lillah. Karena Allah. Yang pun asesin dan riak, maka dengan takut riak berarti dengan riak. Hati-hati deh. Nah, parang sila dengan gila, kita mula gila. Kita gila ngumbe, gila rindu pingin bertemu dengan besida Allah. Layak tahu kangen mele bedait kanca nenek no. Nah, ini memang gila lura. Nah, ini yang kadang jadi pendagu dan deh. Nah, jadi sini dasar zikir sehar tersingkat waktunya. Terus yang keteluna sino zikir ngadu tasbih. Nah, ini karena para ini tetasebuh le dengan Buddha. Le Mekah no harak ke Buddha le ngalayak tunde ini. Para ke Buddha karena dengan kolek no ya justru tasbih sini lengan timur tengah lengan biasa dengan layak nunggu lengan udah oleh haji oleh umroh mau kita oleh tasbih lagu nengka parana tasabuh le dengan Buddha bayu be takut dengan ngoleh-ngolehang tasbih nengka oleh dengan haji jarang jadi itu tasbih berkatna kadar ragu. Nah, padahal apakah tasbih sini kita sehingga du tasbih no kanggo katunde. Nah, justru para ulama wah jelasan kita. Si pertama sino Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Yang jelaskan dalam kitab Kumpulan Fatwana. Beliau menjelaskan bahwa di nara sopo ulama pun, di nara seorang ulama, di nara sopo ulama, baik ia ulama salaf maupun ulama khalaf. Si ngeriwayatan hadis tentang larangan zikir, menghitung zikir menggunakan tasbih. Justru malahan ngana kebanyakan dengan para ulama salaf kanca khalaf sino ngitung bacaan zikirna ngadu biji tasbih dan mereka tidak menganggapnya makruh. Saya ngenangano Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ia bait dasar dalil dengan dua hadis. Kedua nah hadis Imam At-Tirmizi. Si pertama dengan sahabat Abu Sa'ad bin Abi Waqqas. Si kedua dengan Ummul Mukminin Sofiyah. Tersebut jelalah kena jelas daripada ragu. Si ngadu tasbih dak ragu. Una tasabuh mirip kanca dengan Buddha berarti rubin puasa hari Asyura ditekanggo dah. Ino si dahulu gawe ia dengan Yahudi pertama. Dengan Yahudi gawe puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Lagu arakna sahabat kata Nabi, ya Rasulullah kan tepada pada Yahudi. Alun mun tembus masih selamat tahun mudi berpuasa dengan hari Tasyu'a. Beda yang kedua. Nah, nang kamu di tengah tasbih sini pada barang dengan Buddha, ya mirip lah, boleh lah. Lagu pertanyaannya pada kebacaan barang dengan Buddha no. Yang ngadu tasbih apa baca dia tak tahu. Kita ngadu tasbih baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini jadi beda dah. Puasa dengan Bali puasa dah. Kita beda puasa sebulan penuh. No jadi beda muslimana pada doang ada darah kan bau. Nah, ini ketika disebut apa dasar dari Imam Suyuti. Baitnya le hadis Imam At-Tirmizi dengan Abi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pada ita annahu dakhala
ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku kejar Rasulullah marabasan. Tama tipak balik Rasulullah. Nabi bani ajak pada saatnya tama tipak balik Nabi. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imraatihi wa baina yadaiha. Nah, di dalam balik itu daitna si Nabi seninakna, sebini si baginda Nabi. Daitna sedang ngumbe le antara dua imanasin. Nah, le antara dua imana wa baina yadaiha nawan au hasan sabbahabi. Le antara dua imanasin gitana si Nabi, daitna si Nabi seninakna. Biji bidakna tu biji-biji korma, berarti tolang korma atau kerikil si kaduna ngitung bacaan tasbihna. Ya si pertama. Si kedua lengan Ummu Syafiyah. An Sofiyah ummil mukminin radhiyallahu anha qalat. Ummi Syafiyah lengan Ummi Syafiyah sebiri dari baginda Nabi. Beliau mengatakan, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baina yadayya arba'atu alafin nawatin usabbihu bih." Mada bahasanta Nabi tamati pak balik langsung daitna le antara dua imangku sino gita si Nabi 4.000 biji kurma si kadungku ngitung bacaan tasbihku, bacaan zikir si bacangku. Nah ini coba senina Nabi ada dua ini. Si pertama daitna kerikil tikna. Le Ummi Sofiyah daitna si Nabi biji kurma, tolang kurma. Mudah-mudahan kah mun dek sida kanggo tasbih ba jauh tolang kedele tini kan. Karena darak kurma tena tolang kedele kacang jauh anang masjid no kadung hitung zikir dah. Pas selesai zikir makannya. Atau jauh kerikil. Lah sangura masjid no. Sangura masjid telun. Atas dasar sini Imam Asy-Syaukani li dalam kitab Nailul Autar dan kitab yang jelaskan bahwa atas dasar dua hadis ini menandakan bolehnya menghitung bacaan zikir menggunakan kerikil, ngadu tolang-tolang atau biji-biji atau ngadu biji-biji tasbih berdasarkan dengan takrir Nabi, ketetapan Nabi tipa dua dengan nina sino. Ingat sebini na baginda Nabi ian nakadina kanggo pasti si pertama tegurna sebenarnya Nabi istrinya sebini lagu teduh Nabi yang pun hadis takrir ucapan perbuatan kanca takrir Nabi be kana takrir gitana sahabat gawe salat sunat qobliyah maghrib daitna si Nabi dalam masjid teduh Nabi dia nang terus gawe nang de teduh Nabi sini jadi takrir tanda setuju na baginda Nabi wakat para ulama hadis miaran takrir Nabi akan nopun daitna sabini na teduh angna si Rasulullah. Maka tergantung si dawah kah boleh ndah tengadu ima ya kanggo ima memang awalnya teh nih dengan sahabat Abdullah bin Umar kan ra'aitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih gitaku Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Umar gitaku Rasulullah ngitung bacaan tasbihna. Abu Qudamah mengatakan yaminihi hitung na bacaan tasbihna ngadu ima kadanna. Nah, yang potennya bahas si ulama ta ngadu ima sino bagus untuk zikir jerak solat terutama zikir khususiyah. Zikir khususiyah jerak sembahyang subhanallah alhamdulillah Allahu akbar zikir khususiyah haran. Wah batasinna tau badakni tau waktuna badakni ti Rasulullah batasna telung dasa telu kali. Maka cukup tengadu ima. Karena 5 jari entas ini kan wah 33 lu ini deh. Kan ini pitu, ini 5. No, hitung serat-serat nangka. Saya 2, 3, 4, 5, 6, pitu. Ini pada masih. Ini 5 lu ini. Punya saya 2, 3, 4, 5.
Nah, ini pitu kali 4 balu likur, tambah 5 tolong dah setelu. Ya pada yamini ngadui makanan. Ya para ulama ngenang makruh ngitung bacaan zikir tasbih ngadui kiri tapi ima kanan. We tetap sadar deh. Ya pada 33 kali ini ketika zikir khususiyah. Lagu ketika zikir la ilaha illallah. Nah, ini si parah Malik. La ilaha illallah. Sok tan zikir la ilaha illallah. Luwe setan manusia kepanasan. Ingat kan dia setan jin doang ra setan. Minal jinnati wan nas. Simia manusia waswasino setan. Setan be lengan bangsa jin kaja bangsa manusia. Karena anda jin doang ada setan. Manusia lah jadi setan. Karena kumbena, karena zikir la ilaha illallah. Mangkola la ilaha illallah muhdaratis syayatin. Saya ngucapan la ilaha illallah, setan dekna bani rapat tipak ya, berari setan. Ya ketika muazin sino ngucapan asyhadu an la ilaha illallah, setan nabi berari dia tut nabi sugul. Ini keistimewaan kalimah la ilaha illallah. Si pertanyaannya di nara hadis nyuruh itan zikirang ya jarak sembahyang. Memang di nara hadis nyuruh itan zikirang jarak sembahyang. Dan di nara hadis nyuruh itan zikirang la ilaha illallah lek waktu-waktu tertentu di nara. Ya pun sebut si ulama zikir subhanallah, zikir alhamdulillah, zikir Allahu Akbar, zikir khususiyah jarak solat. Mun zikir la ilaha illallah sino zikir sepanjang hayat, zikir selama hidup tah. Ndek na terikat si jumlah, ndek na terikat si waktu piran-piranna. Jadi ampun ta zikiran aja sembahyang ulama ta nyuruh ita. Karena kumbena karena ia peluang luang waktu si paling tepat dah. Apalagi tebek sibuk. Cuman karena tadara luang waktu teh jarak sembahyang perdu doang. Manfaatnya tadi untuk zikir la ilaha illallah. Mun secara amna wahak madek sida Allah ngenang iza qadaitumus shalah fazkurullah. Apabila munda selesai sembahyang pada berzikir tiba ada sida Allah. Subhanallah sino zikir, alhamdulillah sino zikir, Allahu Akbar sino zikir, la ilaha illallah sino zikir atau ndek. La ilaha illallah sino zikir atau ndek. Zikir bahkan Nabi tangan afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Lah hadis Imam Tirmizi. La ilaha illallah sino seabdol zikir sino. Ya zikir paling abdolna. Lebih abdol dengan zikir subhanallah, lebih abdol dengan zikir alhamdulillah, lebih abdol dengan zikir Allahu Akbar. Yang pun ketika mun subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar tembaca seteluna ampun dosa-dosa anta meskipun luwekna berluwek buih lautan. Lagu membaca la ilaha illallah. Mangqala la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah sino yusbiqu amalin wala tatriku zamban. La ilaha illallah sino dek nara bau balik pahalana, dek nara si bau balik pahalana dengan amal-amal si lain. Wala tatriku zamban kancan dek naninggalang dosa barang sedikit pun. Ya ampun la ilaha illallah sino hargana surga. Ande nara itam baca subhanallah ampun cabut nyawa tu si malaikat maut di nara jaminan surga. Cuman sebutanna yang ngucapang zikir bagus ampun mati. Ucapan ta alhamdulillah cabut nyawa ta nara jaminan surga. Allahu Akbar mati ta nara jaminan surga. Lalu ketika tengucapang la ilaha illallah ampun cabut nyawanta dakhalal jannah.
gina ginta surga. Angka zikir la ilaha illallah sini dengan kafir, dengan munafik di pedangnya. Nabi enta sini zikir sini setiap keadaan. Bahkan ketika Nabi enta lalu ngantar jenazah di pakubur, apa bacana baginda Nabi? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cerita dari sahabat Abdullah bin Umar. Lihat hadis riwayat Al-Hafiz Az-Zailai, hadis hasan. Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Lam yakun yusma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamsi khalfal janazah illa qaulun la ilaha illallah mubdiyan wa raji'ah. Ini kata sahabat Abdullah bin Umar merebasanta ndek wah kami dengar dengan ucapan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamsi khalfal janazah, ketika ngiringin jenazah. Ingat ngiringin, berarti mau ngiringin lek mudin jenazah, mun tengenang nganter lek jurud jenazah, kedua na boleh. Ini maksudnya khalfal janazah, lek mudin jenazah. Ketika Nabi lalu nganter jenazah atau ngiringin jenazah, di wah kami dengar dengan ucapan Rasulullah kata sahabat Abdullah bin Umar, illa qaulun, kecuali ucapan la ilaha illallah mubdiyan wa raji'ah, baik ketika lalu ngantar jenazah maupun ule dengan pekuburan sino, Nabi tetap mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini cerita dengan sahabat Abdullah bin Umar, hadis riwayat Al-Hafiz Az-Zailai, hadis hasan. Nah, gue tanya apa baca belum kusida narat dan tinggal selawat la ilaha illallah alhamdulillah. Mun kami baginya ke solawat ulama tengenang ya kitabnya boleh daripada lalu anang kubur nganter jenazah ngerawasin si ende anang kubur ngerawasin dunia ngeharapang 2 kirot nilainya hilang. Tengantar jenazah apa nilainya? Tuzakkirakumul akhirah, akik teikat mati lagu anang kubur pada lirik-lirik. Dia tahu perasaan keluarga si musibah. Di samping sini kelalian dia tebang nilainya. Wah le kubur dia tebang ni rapat jauh le kan lahat. Nah, ya kan ada 2 kirot bang sebut. Nah, kena lebih mutapak kurang kematian baca la ilaha illallah atau baca solawat. Nah, ini Nabi ente la ilaha illallah bacanya ketika lalu anang pemakaman maupun ule dengan pekuburan sini. Namun beda keadu sini. Yang poin zikiran tu dah ya le setiap jarak solat fardu. Karena zikir la ilaha illallah sini aja luar biasa. Le samping nilainya surga, si terakhirnya sini ya jari pembaharu iman teh. Jadi muntamelim baruang iman ta zikiran la ilaha illallah. Saimbada itu Rasulullah baginda Nabi bersabda, jaddidu imanakum. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah, hadis sahih. Jaddidu imanakum, pada baruang iman dah kan Nabi. Sehingga bingung pada sahabat berkatuan kepada Rasulullah. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Ngumbesi kami baruang iman kaji Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min qauli la ilaha illallah. Nalwe si dapat mengucapkan la ilaha illallah kat Nabi entah lagu waktu sini lewat 10 menit batas sejam deh anak waktu sampai kita disiplin waktu deh nah, sejam lebih sejam 10 menit sampai muzakarah dari jeruniki lagu sin dia mantahirin arah dia menjelas arah ke pertanyaan lebih afdal mengirim Nabi selawat pada Nabi zikir. Ayat sebab kubur. Zikir afdalnya.
be selebih abdol deh. Tiga ngeringin mayit apakah ngadu zikir atau sholawat. Jadi munteng ngitung lengan dalil ya lebih abdolan la ilaha illallah. Munteng kita lengan fadilah ya deduana pada fadana. Nah ingat zikir sino ya panas haran zikir. Nyebab atin teh panas karena ginang gosok kotoran le atin teh. Lagu mun sholawat sino mia adam. Nah, ini bedanya. Zikir sino mia panas, sholawat no mia adam. Nah, tergantung dalam hal sini deduana diperbolehkan. Lagu mun tegika kita dengan sisi nas dalil lebih utamayan la ilaha illallah. Lagu mun tengadu sholawat deh narak masalah deh. Penting karena sambil tentang fakurang tentang kematian. Wallahu a'lam bishawab. Ada selain? Ya, zikir nabi isbat deh. Karena ingat zikir sino luwe nempat deh. Ara ya zikir nabi isbat tarannya. Ara ya ran zikir ismu zat. Ara ya zikir latoib. Ara zikir wukuf. Nasi ketuk deh. Tutup kita nih mau menyebut zikir la ilaha illallah berarti zikir nabi isbat si sebut si lisan. Ya jujur ingatan dulu. Ketika penzikir yang sini ingat hak nah deh. Nabi isbat ini hak lisan. Ismu zat hak hati. Karena ismu zat zikir Allah. Nah, misal zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Nah ini bangkuna. Dia ada masalah mengucap lapat Allah. Cuman penempatan atau pilih. Nah, ngetaran singkatan Nabi isbat zikir lisan. Ismu zat Allah, ismu zat nama bagi zat Allah. Ino hak hati. Asma teh tahu. Dia nan zahirang ya Allah. Nah, sekali dulu isina ketika zikirang la ilaha illallah lisanno atino Allah. Tak kosong. Enggak la ilaha illallah kan pikir ter la ilaha illallah sebenarnya mudah juga. La ilaha illallah atinta Allah Allah. Lisan teh ngenang la ilaha illallah, atin teh ngenang Allah. Ya kenana sebut nama Tuhanmu pi nafsika dari hatimu. Ismuna nyebutna ismu zat. Nah dengan si zikir la ilallah macam-macam sih nengenget. Nah ini deh. Ingat titik-titiknya jadi deh. Karena ini bicara masalah latifah menangani kedudukannya deh. Ingat le dada kiri. Dengan belikatnya ini lapat la ini apa nah la ilaha illallah. Ingat la ilaha illallah. Berarti lapatnya ini posisinya deh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lalu saya dua tulak ketik. Kiri yang tulak. Mun secara le ilmu beketuknya lagu deh. Pokoknya tentulan setan ini. Ini aranna latifatul qalbiyah. Ini latifah ini kok titik setanjurang. Yang pada bersedekap sino tapi Allahu Akbar agak berkiri sini. Gin nutup dan elek sebelah bawah dada kiri. Ini hikmahnya apa? Gin nutup angin sirullah tiupan setan. Tapi dada kiri. Ini itu sifat kehewanan. Nafsu amarah. Mana mengaji begitu deh. Maka kedudukan sini ya kembali dengan te la ilaha tekang lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Harusnya terarah ngadu ilmu mun dia mau ilmuna ngulu-ngulu lah la ilaha illallah. Ngadu ilmuna apa gerang. Kemudian dengan dia paham susah deh. Setiang merasa metontu habis apa gana ngangkat kan yang dia ento ilmuna deh. Wajar dia tahu ilmu. Kata itu pentulan teh pun terasa kan. Lagu si utama hidupang dulu. La ilaha illallah lisan ati Allah. Kerang dulu.
makin arah manfaatna ya luwe eta zikir la ilaha illallah lagu dia terisi atin sia-sia darah manfaatmu yang puna tazikir la ilaha illallah sampai temu hasilna ndak kena temu hasil apa hasilna ala bi zikrillah tatmainnul qulub sampai terbau tenang. Kamu ndek teman tenang ndak ngadu sini dan zikir ala bi zikrillah tatmainnul qulub apalagi fa'lam annahu benar-benar paham kalimahnya dulu ngepaham dulu tahu tengah malangnya tahu maksudnya tahu tempatang lewak baru tekanggung nang fa'lam annahu utang nang ala bi zikrillah itu tenang dulu tentu kebu itu tenang biaran tenang sampai temu hasil simbe jerak zikir masih kita gedak lebatur ta batin dia man tenang batin dia man berhasil zikir ta sinu jerak zikir la ilaha illallah masih ta talon ate dengki lebatur ta ndarak kenana zikir tende teman berhasil maka pantu le diri ta deh diri ta tahu nasu la ilaha illallah selesai narak ke perubahan le atin ta jerak ke talon ate jerak ke gedak jerak kia iri dengki nah ino jerak kia dendam mati sino pantu lek diri teh udah ke pantu dengan le diri teh baca diri teh muna alhamdulillah muna telang sino tenang itu berarti berhasil zikir ya kadang berat pada zikir lain sebanyak-banyak nah terus akin terus krek kotoran sile atin teh di kulli syai'in siqalah wa siqalatil qalbu zikrullah nabin teh tiap sesuatu sino arak pembersih hati sino arak seke zikrullah zikir beli hikmahna deh wallahu a'lam bissawab. Jadi terkait mengenai sembahyang, jadi syarat sahnya sembahyang ini harus bersih dengan 2 hadas. Nah, ketika kita bersuci atau zahir ada wudu batin nanti jadi sendiri kalam wudu zahir dulu deh man wudu batin dulu mun batin sino bau dunia buat tilangang berat masih sia-sia tersebut ibarat tersebut ya karena sekat nebut tengilangan deh ngombe rasan dunia bun dunia ini istilah nomor istinja cukup wah sempurna yang dulu wudu nabi deh namun masalah batin mudi intina mun wudu sino ngilangang hadas beci okay? Ngilangang hadas beci mun mandi ngilangang hadas beli mun masalah wudu batin mandi batinna laun mudi deh pak mudi ini tempatnya wallahu a'lam bissawab. Nah ini deh yang punang ada kalana deh muntah khawatir zikir zahar gin ganggu dengan solat muntah khawatir gin ganggu dengan solat bana becian suara nu lagu mundek narak kekhawatiran sino zikir balik suara lebih utama lagu insyaallah muntuah biasa dengar dia terganggu muntah terbitan tu diri telagu, aku muntah khawatir diri tebak, dah nak beli suara deh, tergantung keadaan. Muntah kekhawatiran kuat di diri teh, ku zikir beli terganggu lun, bagusan bician zikir no. Lagu mundek narak kekhawatiran itu kat para ulama, bagusan zikir beli. Lebih-lebih aten manusia, telingan manusia kedok mungkin. Jadi syiarnya. Cuma mundek sida zikirang ya balik-balik nengke kanak-kanak kode ini tahu jadi syiar. Padahal badan baca solawat cuman tulis doang. Sudahkah ada bersolawat? Si nulis doang bersolawat. Dia Tuhan dengerin baca solawat. Cuman tulis-tulisan doang. Sudahkah bersolawat? Wah bersolawat. Nah ini tuh masalah. Tazikir zahar doang, malas si tazikir. Bagi tanah Allahu Akbar gin zikir berhari. Seolah-olah dia tebaniang ya. Yang pun tak sebutnya setan kan tak? Mangqala la ilaha illallah muhdaratus syayatin.
Muntang ucapan la ilaha illallah setan dia menyerapat munara sida doang ita pada tadi. Jara Allahu akbar gin zikir la ilaha illallah nyedi berarti setan ita. Ita setan berarti. Dia teban yang zikir la ilaha illallah. Padahal zikir la ilaha illallah sini lebih afdal dengan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Nah jelasan sih pada ulama sino mun kuat kekhawatiran tegin ganggu dengan salat, maka lebih baik na becian. Lagu mun dik narak kekhawatiran sino dik negin terganggu dengan si sembahyang sino lebih afdal na belian. Tergantung keadaan. Gantung keadaan deh. Wallahu a'lam bissawab. Wah, lelah bapak-bapak deh. Wah, sejam lebih wabah. Sekedik-kedik kolil sudah jabalan. Sekedik-kedik insyaallah deh. Sejam dia waktu kita mulai ada pertanyaan sampai te muzakarah telik malam niki kurang lebihnya tiang mohon maaf. Nah sindikman pada akhirin seperti biasa sila dulu pada sekali bareng-bareng kepada hadihang pahala bacaan Al-Fatihah tipak selapu gurunta subah ngajar ita mudah-mudahan jari ingat kepada tipak selapu gurunta pada deh sila lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya si keduanya tentang dia hadir nih. Si keduanya secara khusus dengan yang selapu jamaah pada sekali kepada hadihang pahala bacaan Al-Fatihah tipa almarhumah ibunda nasi pak kepala deh. Nah, sarana Ina Taufikur Rahman deh ibu nasi bapak kepala ke dari tokoh masyarakat takzim deh datang yang dia pribadi selaku tangan pada sekali pada hadihang pahala bacaan Al-Fatihah wabil khusus tipa ibu sana Ina Taufikur Rahman deh. Nah ibu nasi bapak kepala sila pada sekali lahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Si seterusnya tipa tokoh-tokoh agamanta, tokoh-tokoh masyarakat wabil khusus si wah meninggal dunia dah wabil khusus si ara le keroya niki. Nih, tokoh-tokoh masyarakat kerja tokoh-tokoh agama si wah meninggal dunia wabil khususnya si ara le desa keroya niki sila pada sekali barang-barang kepada hadihang pahala bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat kiriman pahala bacaan Al-Fatihah tersampiang pahala sudah Allah. Mudah-mudahan sino jari maghfirah sekaligus penambah nikmat li alam kuburna masing-masing. Sila lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.